Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang mengenal kawasan ASEAN. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Batas wilayah Asia Tenggara di sebelah utara ada dataran Cina. Kemudian di sebelah timur ada Samudra Pasifik, Indonesia, Papua Nugini. Kemudian di sebelah selatan ada Indonesia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, India dan Samudra Hindia. Secara geologis, Asia Tenggara berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif sehingga sering terjadi gempa. Akibatnya, Asia Tenggara memiliki bentang alam yang beragam. Pertama, wilayah dataran rendah. Umumnya, negara tersebut subur dan banyak sungai. Contoh, di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian, wilayah dataran tinggi, ada Indonesia yang punya bukit barisan, kemudian Laos, dataran tinggi Bolovens. Yang ketiga, wilayah pegunungan dijumpai di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, itu tadi sekilas tentang letak geografis di Asia Tenggara yang berkaitan dengan anggota ASEAN. Anak Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tentang sekilas fakta-fakta politik negara ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di kawasan kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Mata uang negara Brunei Darussalam adalah dolar. Selanjutnya, negara Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Mata uang Kamboja adalah riel. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu di tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1924, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Selanjutnya adalah negara Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pharaon, menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an
sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana. Hari kemerdekaan negara Laos tanggal 19 Juli 1949. Mata uang negara Laos adalah KIP. Selanjutnya, negara kita, Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku dan ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya kalian semua anak-anak solih dan solihah sudah tahu ya. Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama di Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga. Hari kemerdekaan tanggal 9 Agustus 1965. Mata uang negara Singapura adalah dolar. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1998, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Hari kemerdekaan Filipina tanggal 12 Juni 1898 oleh Spanyol. Mata uang negara Filipina adalah peso. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah dahulu. Thailand dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Hari kemerdekaannya tidak ada karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Mata uang Thailand adalah baht. Maaf, maksudnya mata uangnya adalah baht. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Mereka memiliki jumlah penduduk yang banyak, namun tidak sebanyak Indonesia. Mata uang Vietnam adalah dong. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Terakhir adalah Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948 dari Inggris. Mata uangnya adalah kyat. Demikianlah tadi materi tentang sekilas fakta-fakta politik tentang negara-negara di ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.